Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini kita ingin membicarakan tentang sinergi antara sistem ekonomi dan keuangan konvensional dan syariah atau yang dikenal dual system. Dual system ini sengaja kita angkat sebagai salah satu topik karena ini di samping disebutkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga memang realitasnya kita memiliki dua sistem ekonomi yang masing-masing katakanlah berjalan di Indonesia ini. Jika kita melihat gambar berikut ini, maka kita bisa mengetahui bagaimana dual system itu beroperasi. Karena gambar ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 Pancasila, kedua sistem ekonomi sebenarnya bisa bersinergi dan bisa memberi kontribusi. Dalam gambar ini, misalnya gambar di atas atau bulatan di atas, bangsa Indonesia pada dasarnya telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Nah, dasar falsafah dan ideologi negara ini tentunya mengandung nilai-nilai yang abstrak ya. Kemudian dari situ diturunkan menjadi konstitusi. Konstitusi ini secara struktural adalah memperjelas isi dari falsafah dan ideologi negara yang disebut Pancasila. Nah, dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 kemudian melahirkan nilai-nilai sistem ekonomi dan keuangan secara nasional. Nah, nilai-nilai sistem ekonomi dan keuangan nasional inilah yang kemudian membentuk sistem ekonomi dan keuangan nasional. Nah, dari sistem ekonomi dan keuangan nasional itu kemudian turun menjadi dua sistem ekonomi. Yang satu adalah sistem ekonomi keuangan yang konvensional, yang kedua adalah sistem ekonomi dan keuangan syariah. Kedua sistem ini disuplai atau didukung oleh sejumlah teori. Teori-teori yang mendukung lahirnya sistem ekonomi dan keuangan konvensional dan teori-teori yang mendukung lahirnya sistem ekonomi dan keuangan syariah. Teori-teori ini pada gilirannya juga melahirkan institusi. Ada institusi-institusi yang bisa dinisbatkan kepada institusi-institusi yang berafiliasi terhadap sistem ekonomi keuangan konvensional, dan ada institusi-institusi yang berafiliasi terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, mulai dari teori, kemudian sistem ekonomi, kemudian melahirkan institusi, pada dasarnya semuanya itu bisa bersinergi karena tujuan akhir secara nasional adalah mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum di dalam sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu penjelasan yang ada pada gambar. Marilah kita coba perjelas satu persatu. Pertama adalah Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Dilihat dari
tiga model transformasi ajaran Islam ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni substantif, normatif, dan simbolik. Secara substantif, ajaran Islam telah tertransformasikan ke dalam Pancasila. Misalnya, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, substansinya adalah ajaran tauhid menurut orang Islam. Dari sisi simbolik, terdapat sejumlah istilah dalam Pancasila yang berkonotasi dengan ajaran Islam, seperti adil pada sila kedua dan kelima, istilah rakyat itu terdapat pada sila keempat, istilah musyawarah pada sila keempat juga, kemudian ada istilah hikmah pada sila keempat juga, kemudian wakil juga terdapat pada sila keempat, kemudian bisa juga kita tambahkan istilah mufakat dalam permusyawaratan perwakilan, dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila keempat dari Pancasila. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah, bisakah Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai negara Islam yang non-konstitusional? Hasbullah Bakri dalam bukunya misalnya Bunga Rampai tentang Islam, Negara dan Hukum menyebutkan ada 5 argumentasi atau 5 dalil utama mengapa kita bisa menamakan Republik Indonesia ini adalah negara Islam non-konstitusional. Adapun 5 dalil itu ialah, pertama, Pancasila bisa dianggap sebagai ajaran Islam. Yang kedua, tidak ada penamaan negara Islam dengan model definitif dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga, mayoritas mutlak rakyat Indonesia adalah umat Islam. Yang keempat, Republik Indonesia adalah negara duniawi yang anti-sekularisme. Yang kelima, Kepala Negara Republik Indonesia selalu seorang Muslim. Ini bisa dilihat pada bukunya Hasbullah Bakri, Bunga Rampai tentang Islam, Negara dan Hukum yang terbit pada tahun 1984 pada halaman 32. Dilihat dari segi konstitusi, kalau kita bandingkan, apa sih sebenarnya kalau disebut perbedaan atau persamaan antara konstitusi Indonesia dengan konstitusi yang katakanlah dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Menurut Harun Nasution, konstitusi Indonesia dan konstitusi Madinah mengandung 8 prinsip yang sama, yakni 1 monoteisme, 2 persatuan dan kesatuan, 3 persamaan dan keadilan, 4 kebebasan beragama, 5 bela negara, 6 pelestarian adat yang baik, 7 supremasi syariat, 8 politik damai dan proteksi. Itulah sebabnya orang semacam Master Farid Masudi yang menulis buku Syarah Konstitusi, beliau membuktikan bahwa dalam pasal-pasal maupun ayat-ayat yang tercantum dalam konstitusi Indonesia, tidak ada satupun pasal ataupun ayat yang tidak sejalan ataupun bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, atau kalau begitu, apa sih sebenarnya karakteristik sistem ekonomi Pancasila yang menjadi disebut juga sebagai sistem ekonomi nasional? Setidaknya ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh sistem ekonomi Pancasila ataupun ekonomi nasional. Pertama adalah pengelolaan ekonomi dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Yang kedua adalah hak milik perseorangan diakui oleh negara selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Yang ketiga, daya kreasi ekonomi masyarakat diakui oleh negara selama tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian yang keempat, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian, mengapa lahir dual sistem ekonomi kalau begitu? Dual sistem ekonomi lahir, saya pikir itu tidak bisa dilihat, harus dikaitkan dengan latar belakangnya. Dilihat dari 3 jenis transformasi misalnya, yakni transformasi substantif, simbolik, dan normatif. Transformasi normatif dari ajaran Islam terkadang tidak berhasil disepakati dalam lembaga perwakilan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Akibatnya, sebagian Muslim, atau tidak semuanya ya, merasa perlu membuat sistem dan institusi tersendiri yang secara filosofis tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, tetapi secara normatif berbeda dengan sistem ataupun institusi yang ada. Kalau begitu, apa tantangan bagi masing-masing sistem? Tantangan ini tentunya kembali kepada masing-masing ya, yang bisa dirumuskan dalam sebuah pertanyaan misalnya, bagaimana agar masing-masing sistem ekonomi dapat lebih berperan dalam mengatasi problem ekonomi nasional atau bahkan ekonomi dunia. Disinilah perlunya kita terus-menerus mendiskusikan pada ranah teori, institusi, maupun pada ranah bagaimana teori dan institusinya itu dipraktekkan atau diimplementasikan dalam masyarakat. Demikianlah barangkali sepintas tentang bagaimana penjelasan dual sistem yang disinergikan dalam rangka mendukung sistem ekonomi nasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.